Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Sabrina dari kelompok Ibnu Sina, absen 11, angkatan 16. Saya membuat video ini untuk pemenuhan tugas B2 KK. Di video ini saya akan membahas tentang literasi digital dan etika bermedia sosial. Yang pertama adalah literasi digital. Pengertian literasi digital. Tahun 2001 berpendapat literasi digital lebih banyak dikaitkan dengan keterampilan teknis mengakses, merangkai, memahami, dan menyebarluaskan informasi. Dowles A.J. Balshaw 2011 mengatakan bahwa ada 8 elemen esensial yang digunakan untuk mengembangkan literasi digital. Yang pertama adalah kultural, yaitu pemahaman ragam konteks pengguna dunia digital. Yang kedua, kognitif, yaitu daya pikir dalam menilai konten. Yang ketiga, konstruktif, yaitu reka cipta sesuatu yang ahli dan aktual. Yang keempat, komunikatif, yaitu memahami kinerja jaring dan berkomunikasi di media sosial. Yang kelima, kepercayaan diri yang bertanggung jawab. Yang keenam, kreatif, melakukan hal baru dengan cara yang baru. Yang ketujuh, kritis dalam menyikapi konten. Dan yang terakhir, 8, bertanggung jawab secara sosial. Poin B, prinsip dasar pengembangan literasi digital. Prinsip dasar pengembangan literasi digital antara lain: 1. Pemahaman sederhana yang meliputi kemampuan untuk mengekstrak ide secara implisit dan eksplisit dari media. Yang kedua, saling ketergantungan. Banyaknya jumlah media diharapkan tidak hanya saling berdampingan tetapi juga bisa melengkapi satu sama lain. Yang ketiga, faktor sosial. Berbagi tidak hanya sekedar sarana untuk menunjukkan identitas pribadi atau distribusi informasi, tetapi juga dapat membuat pesan tersendiri. Yang keempat, kurasi. Save to read letter merupakan salah satu jenis literasi yang dihubungkan dengan kemampuan untuk memahami nilai dari sebuah informasi dan menyimpannya agar lebih mudah diakses dan dapat bermanfaat jangka panjang. Poin C, yaitu pentingnya literasi digital. Menjadi literat digital berarti dapat memproses berbagai informasi, dapat memahami dan berkomunikasi efektif dengan orang lain dalam berbagai bentuk, seperti menciptakan, mengelaborasikan, dan bekerja sesuai dengan aturan etika, dan literasi digital akan menciptakan tatanan masyarakat dengan pola pikir yang kritis, kreatif. Mereka tidak akan mudah termakan isu yang provokatif, korban hoax, atau korban penipuan yang berbasis digital. Poin D, dampak penggunaan literasi digital. Penggunaan literasi digital yang pertama yaitu dampak positif. Dampak positifnya adalah semakin mudah dan efisien untuk mencari sumber informasi. Yang kedua, untuk membantu proses pembelajaran. Yang ketiga, mempermudah transaksi di bidang ekonomi. Selain dampak positif, ada juga dampak negatif, yaitu 1. Memiliki kebergantungan dengan dunia digital dan hampir waktunya habis dengan dunia digital atau kecanduan. Yang kedua, adanya pornografi. Yang ketiga, digunakan untuk tempat penipuan. Dan yang terakhir adalah peretasan. Selanjutnya kita membahas tentang etika bermedia sosial. Pengertian bermedia sosial. Bermedia sosial atau social networking adalah sebuah media online di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, social network atau jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. B. Pengaruh media sosial. Pengguna media sosial bebas menggunakan teknologi ini sesuai dengan kehendaknya. Berikut beberapa dampak positif dan negatif. Dampak positif: 1. Tempat promosi yang baik dan murah. 2. Dapat memperluas jaringan pertemanan. 3. Media komunikasi yang mudah.
4. Tempat mencari informasi yang bermanfaat. 5. Tempat berbagi foto informasi. Dampak negatif. 1. Mengganggu kegiatan belajar remaja. 2. Bahaya kejahatan. 3. Bahaya penipuan. 4. Tidak semua pengguna media sosial bersifat sopan. Yang terakhir 5. Mengganggu kehidupan dan komunikasi keluarga. Poin C, etika dalam bermedia sosial. 1. Etika berkomunikasi. Sebaiknya kita menggunakan bahasa yang layak dan tidak kasar. Contohnya, 1. Perhatikan waktu berkomunikasi, menggunakan salam pembuka, menggunakan permohonan maaf karena telah mengambil waktu, menyebutkan identitas dengan jelas, bahasa yang baku dan formal, menyampaikan tujuan dengan singkat dan jelas, salam penutup dan ucapan terima kasih. Yang kedua, menghindari penyebaran sara, pornografi, dan aksi kekerasan. Yang ketiga, cross check kebenaran berita. Yang keempat, menghargai hasil karya orang lain atau tidak plagiat. Yang kelima, jangan terlalu mengumbar informasi pribadi. Berikut beberapa hal yang dapat digunakan sebagai pegangan untuk menjadi bijak dalam menggunakan media sosial. Salah satunya yaitu 1. Hati-hati menyebarkan informasi pribadi ke publik. 2. Senantiasa gunakan etika saat berinteraksi dengan siapapun di media sosial. Yang ketiga, hati-hati terhadap akun yang tidak dikenal. Yang keempat, pastikan cantumkan sumber postingan atau tidak plagiat. Yang kelima, manfaatkan media sosial untuk menunjang proses pengembangan diri. Dan yang terakhir, manfaatkan media sosial untuk membangun jaringan atau relasi agar manfaatnya digunakan untuk mencari kerja, menjalin bisnis, dan lain-lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.